Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap ilmu yang kita pelajari dan menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu buku yang baru yang berjudul Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan buku ini sedianya dulunya adalah sebuah modul yang kami tulis untuk workshop permodalan dalam Islam yang diselenggarakan oleh komunitas pengusaha muslim, oleh KPMI, baik KPMI pusat maupun KPMI di berbagai korwil. Kemudian mengingat banyaknya kebutuhan, banyaknya permintaan agar modul itu dijadikan sebagai buku, maka kami tulis sebuah buku dengan judul Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan insyaallah nanti kita akan mempelajari buku ini. Buku ini tidak begitu tebal ya. Buku ini tidak begitu tebal, ya. Hanya kurang lebih, kalau total bagian isi, hanya di 148 halaman, total bagian isi. Baik, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa mempelajarinya. Dan secara umum, buku ini sebenarnya membahas dua akad. Yang pertama adalah akad mudharabah dan yang kedua akad musyarakah. Karena dua akad itu yang paling sering digunakan oleh kaum muslimin ketika mereka melakukan praktek permodalan dalam Islam. Baik, kita akan lihat lebih detail bagaimana akad ini. Di sini ada muqaddimah ya. Bismillah, Allahumma yassir wa'in. Di beberapa kesempatan ada korwil KPMI seperti Batam dan Surabaya meminta saya menyampaikan workshop mengenai permodalan dalam Islam. Dan sebelumnya tema ini sudah pernah saya sampaikan di kajian tematik KPMI Jogja. Dari situlah saya berharap bisa dibuat buku yang selanjutnya dijadikan modul workshop permodalan dalam Islam. Walhamdulillah, Allah mudahkan saya untuk mewujudkan itu. Hanya itu ceritanya ya. Tidak ada informasi penting yang harus saya sampaikan di sini. Kalaupun saya bercerita panjang, dugaan kuat Anda tidak akan membacanya. Ini enggak penting. Kita langsung masuk ke daftar isi. Baik. Saya bercerita tentang daftar isi. Semoga kita bisa melihat bagaimana tema ya, atau bagaimana peta buku ini ya. Yang pertama, kita akan berbicara tentang arti penting harta dalam Islam. Di sini saya sebutkan beberapa keterangan dalam dalil yang menunjukkan arti penting harta dalam Islam. Yang pertama, harta disebut sebagai al-khair. Harta disebut sebagai kebaikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai al-khair. Yang kedua, harta disebut sebagai malullah, harta Allah. Wa atahum mimma lillahi alladhi atakum. Berikan kepada mereka, para budak-budak yang kalian merdekakan itu, malullah yang telah Allah berikan kepada kalian. Harta dari Allah. Yang ketiga, orang bodoh menurut Al-Quran, salah satunya adalah
mereka yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Sehingga Allah sebut orang yang enggak ngerti bagaimana cara menggunakan harta dengan benar, Allah sebut sebagai orang bodoh. Yang keempat, adanya bentuk pelanggaran terhadap masalah penggunaan harta, yaitu israf dan tabdzir. Yang kelima, penggunaan harta akan dihisab. Yang keenam, maksimalkan untuk mendukung takwa. Kemudian, harta kok nganggur? Kalau orang punya potensi, sebaiknya jangan dibuat nganggur. Dan salah satu di antara potensi itu adalah potensi harta. Karena itu, jadikan harta kita bermanfaat, gunakan semaksimal mungkin, agar potensi harta itu tidak nganggur. Kemudian dalam memulai usaha, jangan hanya mikir modal. Karena yang lebih penting adalah Anda bisa ngapain. Apa yang bisa membuat orang lain itu tertarik untuk bergabung dengan usaha Anda. Selanjutnya, hindari yang namanya sengketa. Sebisa mungkin ketika melakukan akad kerjasama, ini bagian yang sangat sensitif ya. Jangan sampai terjadi sengketa. Sengketa dunia akan berulang di akhirat. Dan jadilah orang yang suka mengalah, agar dimanapun kita berada, kita bisa memposisikan diri dengan benar. Mengalah dengan kalah itu sama atau beda? Berbeda. Kalau kita tidak bisa membedakan antara kalah dengan mengalah, berarti sama seperti anak kecil yang tidak bisa membedakan antara kalah dengan mengalah. Kemudian tentang kunci keberkahan dalam kerjasama. Lalu ada kisah yang penuh hikmah. Berikutnya, jadi sampai di halaman ini, di halaman kurang lebih halaman 26, kita hanya membahas dari sisi motivasi. Berikutnya, mulai dari halaman 27 ke bawah, ini lebih bahas berbicara tentang masalah hukum, bentuk-bentuk akad dalam Islam. Kemudian kita berbicara akad mudharabah. Ada banyak keterangan tentang akad mudharabah, mulai dari hukum, contoh praktek mudharabah di zaman Umar, hikmah adanya akad mudharabah. Kemudian kita melakukan penyeragaman istilah, ada istilah qirat, ada istilah mudharabah, nanti kita akan bahas itu. Kemudian status akad mudharabah, rukun dan seterusnya, termasuk detail di dalamnya. Bolehkah mudharib dapat gaji? Gadai dalam akad mudharabah. Pemodal itu boleh nggak minta gadai? Minta barang jaminan dari pengelola. Kemudian biaya operasional. Lalu bolehkah mempekerjakan orang lain? Kemudian kita membahas tentang mudharabah bertingkat. Yang ini, mudharabah bertingkat ini pernah kita, atau praktek di lapangan adalah seperti sekarang lagi semarak ya, bisnis fintech. Itu mirip seperti mudharabah bertingkat. Kemudian tentang bagi hasil sebelum balik modal. Ini juga termasuk kasus yang cukup sering dihadapi oleh para ikhwah ketika mereka melakukan praktek mudharabah. Lalu ketika ada wan prestasi, kemudian cara membatalkan mudharabah. Baik. Lalu sebagai lampiran dari akad mudharabah, kami sebutkan ketentuan mudharabah dalam Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah yang diterbitkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan Syariah Internasional. Selanjutnya kita akan beralih ke akad musyarakah. Dalil tentang disyariatkannya syirkah, kemudian syirkah yang dilakukan oleh sahabat, jujur adalah potensi keberkahan syirkah, kemudian beda syirkah dengan mudharabah. Lalu kita bahas macam-macamnya. Kemudian lebih dekat dengan syirka inan. Dan ini kenapa perlu kita bahas lebih detail? Karena syirka inan ini yang paling sering ada di lapangan. Mengapa syirka inan?
kemudian prinsip, penerapan kaidah, lalu contoh penerapan syirkainan dalam bisnis properti dan bank. Ya. Kemudian ada sedikit saran untuk bank syariah. Modal tidak harus sama dalam syirkainan dan seterusnya. Kemudian pembagian hasil dan resiko rugi, manajemen syirkah, bagaimana kalau akad syirkah batal, sampai yang berikutnya adalah pembagian laba rugi jika musyarakah dibubarkan. Lalu sebagai pelengkapnya, saya lampirkan ketentuan musyarakah dalam al-ma'ayir asy-syar'iyyah. Kemudian setelah itu kita bahas beberapa studi kasus. Ini studi kasus terkait praktek musyarakah yang ada di lapangan. Pertama adalah musyarakah mutanaqishah yang sering disebut dalam dunia perbankan dengan produk MMQ. Musyarakah mutanaqishah. Kemudian ada jual beli saham, takyif fikih dan seterusnya. Termasuk bagaimana cara menghitung zakat saham. Lalu hukum tentang masalah saham, sukuk dan obligasi. Kemudian kita studi kasus dalam permodalan. Ada bagi hasil beda tahap. Misalnya, tahun ini milik saya, tahun depan milik kamu. Nah, itu boleh atau tidak? Hukum franchise. Lalu hukum investasi BOT, Build, Operate, and Transfer. Kemudian akuisisi unit produktif. Kemudian yang terakhir adalah fintech, peer-to-peer lending. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali materi ini tidak sebagaimana materi wudu, materi salat ya. Di mana setiap orang barangkali merasa berkepentingan untuk belajar itu lebih detail. Namun kalau masalah mudharabah musyarakah, ini bisa jadi ada sebagian orang yang dia tidak begitu berkepentingan karena dia tidak melakukan akad itu di lapangan. Tapi nggak jadi masalah, ilmu kita pelajari semuanya. Barangkali ketika kita butuh, kita bisa menggunakannya. Baik, di bagian awal kita akan masuk poin yang pertama, tema yang pertama yaitu arti penting harta dalam Islam. Nah, Islam sangat menghargai apapun yang bermanfaat bagi manusia, termasuk di antaranya harta. Di antara buktinya bisa kita lihat dalam kajian seputar ad-daruriyatul khams. 5 hal yang mendesak, yang menjadi maqasid asy-syariah. Apa itu maqasid syariah? Tujuan dasar Allah Subhanahu wa taala turunkan syariah. Dan di antara maqasid syariah yang 5 yang ini dilindungi oleh syariat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Karena itu harta dalam Islam tidak boleh disia-siakan. Menjaga harta. Apa saja sih 5 bagian yang atau 5 hal penting yang dilindungi oleh syariah? Hifdzuddin, menjaga akal, menjaga agama. Hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Hifdzu al-aql, menjaga akal. Hifdzu al-mal, menjaga harta. Kemudian hifdzu al-ird wan nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Sehingga karena alasan 5 ini, maka muncullah bangunan syariat seperti yang kita punya, yang itu tujuan dasarnya adalah dalam rangka menjaga 5 ini. Sehingga Allah haramkan riba. Kenapa? Dalam rangka hifdzul mal. Allah haramkan judi. Kenapa? Dalam rangka hifdzul mal. Allah haramkan, Allah larang orang membuat atau orang melakukan tabdzir, tindakan mubadzir, dalam rangka hifdzul mal. Termasuk pelanggaran kepada hak orang lain. Mencuri, korupsi, suap, kemudian apalagi mengambil hak orang lain, ghasab, dirampas. Itu dalam rangka hifdzul mal.
Karena harta sangat dijaga dalam Islam. Ya. Hanya saja perlu kita pahami, anjuran menghargai harta tidak sama dengan motivasi mengejar harta dan dunia. Ini dua hal yang berbeda. Islam tidak memberikan motivasi agar orang itu mengejar harta sebanyak-banyaknya, tidak. Tapi Islam ngasih motivasi, kalau kalian punya harta, jaga baik-baik. Jangan dibuat ngawur. Bisa saja seorang mengejar harta, namun di saat yang sama dia menggunakan harta itu untuk pemborosan yang sia-sia. Dan ini umum terjadi di masyarakat. Sehingga saat dia punya harta, ya aji mumpung punya harta, mumpung duitnya banyak. Yang gajinya per bulan, ya, bisa jadi di atas 10 juta per bulan, ya. Per bulan di atas 10 juta. Tapi utangnya banyak. Dia merasa kurang. Kok bisa? Ya, dipakai untuk hal-hal yang tidak begitu penting. Dia memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup, padahal belum waktunya untuk dia melakukan itu. Ya. Di sekitar kami, Masya Allah, ya, banyak sekali kawan-kawan yang pendapatan mereka dalam sebulan mungkin kurang dari 5 juta. Dalam sebulan. Bahkan ada yang kurang dari 3 juta. Teman-teman yang tinggal di pondok, ngajar di pondok. Dan jumlah mereka cukup banyak. Para ustadz, para ustadzah, mereka berkeluarga, memiliki sekian banyak anak. Tapi gajinya di bawah 2 juta. Ada yang cuma 1,5, ada yang cuma 1,3, dan seterusnya. Tapi mereka bisa bahagia. Dengan cara sebagaimana yang bisa mereka lakukan. Mereka bisa hidup dengan normal. Mereka bisa makan dengan normal dan seterusnya. Karena itu, gak jaminan orang yang hartanya banyak kemudian dia bisa mengatur harta itu dengan baik. Sebagaimana gak jaminan orang yang hartanya sedikit kemudian hidupnya akan menjadi sempit dan terbatas. Tidak. Ada salah satu kawan bercerita bahwa kawan ini beliau tidak bekerja. Bekerjanya serabutan. Kadang ada, kadang tidak. Dan beliau bercerita, saya punya teman kerja di Jogja, bukan di Jakarta, di Jogja. Masya Allah. Tinggalnya di Solo. Sehingga kadang dilaju ya, bolak-balik Jogja Solo. Gajinya di atas 10 juta. Tapi nyari utangan. Masya Allah. Gaji di atas 10 juta, nyari utangan. Saya cerita Jogja ya. Kalau mungkin cerita Jakarta lain suasana. Dan termasuk teman saya ini yang diutangi. Saya mau pinjam duit. Sekian, punya enggak? Gaji kamu itu di atas 10 juta. Pendapatan saya serabutan, kadang ada, kadang tidak. Ada itu pun kalau hanya mungkin dapat duit ya 1 juta, 1,5 juta, dikit. Tapi beliau bisa ngatur dengan rapi, bisa membedakan antara gaya hidup dengan modal hidup. Apalagi di Jakarta. Pandemi kemarin kan sempat viral itu ya. Gajinya berapa dia? 10 juta kalau tidak salah ya. 10 juta tapi dia mengajukan bantuan. Di sini yang dapat gaji 2 juta, dia tidak merasa sebagai orang miskin. Enggak pernah tuh dia mengajukan bantuan. Ini gaji 10 juta. Dia mengajukan bantuan agar dikasih santunan. La haula wala quwata illa billah. Bahkan kebanyakan mereka yang rakus dunia, hartanya dihamburkan untuk kegiatan glamor yang sia-sia. Beli apa? Tas branded. Apalagi jam tangan branded. Terus apalagi sepatunya harus branded. Lalu mobilnya harus mewah. Kalau tidak kuat kredit. Jadi kalau nggak branded kredit. Motornya juga sama kredit. Belum lagi rumahnya serba kredit. Dan dia mengisi berbagai macam perabotan juga kredit. Itu Masya Allah kalau bisa bunyi ya. Semuanya akan bunyi didit ya. Karena kredit semua. Subhanallah. Apa yang dia kejar? Kenapa dia harus seperti ini? Sehingga
untuk urusan yang kecil saja kadang harus terlalu mahal. Anda di mana sekarang? Oh, saya sedang di salon. Masya Allah ya. Ngapain? Ini me time. Me time itu waktunya ngemi ya. Me time. Wah, saya sedang menikmati me time. Oh, baik. Berapa yang kamu keluarkan? Ya, total untuk bisa keluar dari salon ya kurang lebih 1,5 juta. La haula wala quwata illa billah. Pantas saja kayak gini ya. Sekali dia ke warung untuk makan siang, keluar duit berapa sekeluarga itu? 700 juta. Subhanallah. Masya Allah ya. Dan katanya itu umum di Jakarta. Akhirnya ketika itu tidak bisa ditutupi dengan kemampuan dia sendiri, minta bantuan dia ke bank. Diterbitkanlah kartu kredit. Setelah dapat kartu kredit, wah, dia makin bahagia. Saya bebas untuk melakukan apapun. Makan di sini kartu kredit. Makan apa lagi? Kredit. Makan kredit. Makan kok ngutang. Makan ngutang. Subhanallah. Maksudnya gimana, Pak? Apa nggak boleh makan ngutang? Itu zaman Jepang. Orang makan ngutang beras itu zaman PKI, zaman Jepang, zaman Indonesia urip ra enak. Di mana orang masih sangat terbatas ya, beras masih jarang, makanan-makanan masih terbatas. Sehingga mereka kadang ketika untuk bisa makan harus utang beras. Tapi ini orang zaman modern ya. Makan masih ngutang. Nah, ini mirip seperti zaman dulu. Makanya tolong yang punya kartu kredit, tolong ya, yang punya kartu kredit, gunting itu kartu kredit, sudah. Jangan lagi berhubungan dengan kartu kredit, segera ditutupi sebelum kena penalti, karena kalau tidak Anda akan memberi makan riba, dan itu termasuk di antara perbuatan dosa besar. Baik. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana semangat Islam dalam menghargai harta. Yang pertama, harta disebut al-khair. Al-khair secara bahasa artinya kebaikan. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebut harta dengan sebutan al-khair. Di antaranya, firman Allah Ta'ala yang kita hafal ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu terhadap al-khair, mereka sangat mencintai. Dan yang dimaksud al-khair dalam ayat ini, adalah harta. Manusia itu sangat rakus terhadap harta. Allah juga berfirman, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Diwajibkan bagi kalian apabila kematian menghadiri kalian. In taraka khairan, dan kalian meninggalkan khairan, kebaikan, maksudnya adalah harta, maka wajib untuk berwasiat. Lil walidain, diberikan kepada kedua orang tua, wal aqrabin, kepada kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara sewajarnya. Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, wal khairu hahuna al mal. Yang dimaksud al khair di sini adalah harta. La khilafa baina ahli ilmi fi dzalika. Tidak ada perbedaan ulama tentang makna khair di sini adalah harta. Ulama sepakat makna al-khair dalam ayat ini Al-Baqarah 180 adalah harta. In taraka khairan, apabila dia meninggalkan khair agar dia berwasiat. Kemudian Ibnu Abdul Bar menyebutkan 4 ayat lainnya dalam Al-Qur'an yang menyebutkan harta, yang menyebut harta sebagai al-khair. 2 ayat di atas, surat apa tadi? Al-Adiyat dengan surat Al-Baqarah. Kemudian ada di surat Shad ayat 32 dan An-Nur ayat 33. Coba kita menuju Shad ayat 32. Shad 32 ini berbicara tentang Nabi Sulaiman. An-Nur 33 berbicara tentang masalah budak. Baik, coba kita lihat dalam Al-Quran ya. Surat apa tadi? Shad ayat 32. Ya.
Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam bercerita, atau Allah ceritakan tentang Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Idh urida 'alaihi as-safin bil 'ashiyyi as-safinatul jiyad. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Rudduha 'alayya fatafiqa masham bis suqi wal a'naq. Allah ceritakan tentang Nabi Sulaiman. Dan aku anugerahkan kepada Daud Sulaiman. Ni'mal abdu. Beliau adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Sesungguhnya Sulaiman itu rajin bertaubat. Banyak kembali kepada Allah. Begitu salah dikit, keliru dikit, langsung kembali. Keliru dikit, langsung kembali. Nah. Idh urida alaihi as-safinatul jiyad. Idh urida alaihi bil 'ashiyyi as-safinatul jiyad. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Sulaiman mengatakan, aku sangat mencintai hubbal khairi. Aku sangat mencintai al-khair. Sampai menyebabkan aku itu lalai dari zikru rabbi, mengingat Allah Ta'ala. Dan yang dimaksud al-khair di sini adalah harta. Hartanya Sulaiman, yaitu berupa kuda. Kuda Sulaiman sampai membuat Sulaiman ketika bermain dengan kuda itu, membuat Sulaiman melupakan zikru Rabbi, tidak zikir sore hatta tawarat bil hijab, sampai tertutup hijab, maksudnya sampai tenggelam matahari. Sehingga Sulaiman lupa zikir sore karena bermain dengan kuda. Dan Sulaiman kemudian bertobat kepada Allah, kuda itu akhirnya disembelih. Lalu Allah gantikan dengan apa? Kendaraan yang jauh lebih hebat. Apa itu? Kendaraannya Sulaiman. Kendaraan Sulaiman adalah angin, ya. Kendaraan Sulaiman adalah angin. Ya. Yang kendaraan angin ini bisa memindahkan Sulaiman, ya, dalam waktu yang sangat cepat. Ya. Nah, selanjutnya. Berikutnya adalah surat An-Nur ayat 33. Sekarang kita menuju surat An-Nur ayat 33. Di surat An-Nur ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah pernikahan budak yang dia dimerdekakan. Allah mengatakan, setelah Allah membahas tentang masalah perintah untuk menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Sampaikan kepada kaum mukminat agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Wa liyubdina zinatahun, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Dan yang dimaksud menampakkan perhiasan itu ada dua, ya. Ada zinah lahir dan zinah batin. Zinah lahir adalah wanita itu sendiri. Zinah batin adalah aurat yang tertutupi. Illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak di permukaan. Kemudian Allah sebutkan siapa saja mahram dari wanita itu, sehingga mereka boleh menampakkan auratnya di depan mahram. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya mereka menjuntaikan, melepaskan jilbab-jilbab mereka, ya, sehingga menutupi jaib, ya, menutupi jaib mereka, menutupi leher, dada, dan seterusnya. Wala yubdina zinatahun, dan mereka tidak boleh menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suaminya, kepada ayahnya, dan seterusnya. Ini adalah para mahram. Ya. Ini para mahram dan orang-orang yang dimana kita boleh menampakkan aurat kepadanya. Selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan, ya,
Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Nikahkan orang-orang yang masih jomblo di antara kalian dan orang-orang saleh di antara budak laki-laki dan budak perempuan kalian. Makanya nikah itu bukan tugas pribadi, tapi tugas sosial. Sehingga Allah perintahkan, nikahkan orang-orang yang jomblo di antara kalian. Artinya yang jomblo itu carikan. Di samping dia sendiri nyari, yang lain bantu untuk mencarikan. Biar terwujud proses pernikahan. Ya. Baik. Sehingga yang jomblo tolong jangan dibully terus ya. Ya. Tapi lebih baik dicarikan daripada dibully ya. Dan waspadalah jangan membuli jomblo, bisa jadi doanya mustajab. Masya Allah ya. Sehingga ketika jomblo itu dibully lalu dia berdoa kepada Allah, kemudian Allah kabulkan. Nah itu kita tidak tahu bahaya atau tidak ya. Kalau mendoakan keburukan kan bahaya. Kalau dia doa baik, ya Allah daripada aku dibully terus, anugerahkan aku ya Allah seorang pasangan yang, kemudian dia sebutkan kriteria yang luar biasa. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang orang yang dia enggak mampu untuk menikah. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Dan hendaknya orang-orang yang dia tidak mampu untuk menikah menjaga kehormatannya hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah berikan kecukupan baginya dari karunia-Nya. Orang yang tidak mampu menikah itu bisa jadi karena alasan fisik, bisa jadi karena alasan materi. Walladzina yabtaghunal kitab, dan para budak yang mereka menghendaki untuk dilakukan akad mukatabah, mimma malakat aymanukum, yang itu adalah budak kalian, fakatibuhum, maka lakukanlah akad mukatabah. In alimtum fihim khaira. Nah di sini tadi ya, apabila kalian mengetahui fihim pada mereka khairan, bisa nyari harta. Khair di sini maknanya adalah harta. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira, maka lakukanlah akad mukatabah kalau kalian melihat mereka ini bisa mendapatkan harta. Akad mukatabah itu apa sih Pak? Akad mukatabah dengan budak itu adalah menjanjikan kepada budak untuk merdeka jika dia bisa membayar uang senilai tertentu. Kalau kamu bisa membayar senilai 10 juta, kamu merdeka. Nah, akhirnya budak itu bekerja, dia nyari harta biar bisa mendapatkan uang 10 juta. Akhirnya dia daftar sebagai guru MIPS misalnya, atau karyawan ANB Channel. Ya. Kemudian dia dapat gaji per bulan 2 juta, dikumpulin terus. 2 juta itu dikumpulin. Dia tinggal di masjid, makanya nebeng masjid. Ya. Sehingga kalau ada pengajian ibu-ibu itu dia senang karena banyak snack. Ya. Akhirnya 2 juta utuh. Dalam waktu 5 bulan bisa dipakai membayar ke tuannya, bebas dia. Baik. Mengapa harta disebut al-khair? Khair artinya baik. Lawannya adalah syarr, yang artinya keburukan. Artinya jangan sampai karena salah dalam menggunakan al-khair berubah menjadi syarr. Harta yang disebut oleh Allah dengan al-khair berubah menjadi asyarr. Menurut Al-Hakim At-Turmudi dalam Nawadirul Usul dikatakan, al-malu fil asli qawamul ibad fi amri dinihim. Harta pada asalnya adalah pendukung bagi para hamba untuk urusan agama mereka. Bihi yusallun wa yasumun wa yuzakkun wa yatasaddaqun. Dengan harta mereka bisa salat, mereka bisa puasa, mereka bisa bayar zakat, mereka bisa bersedekah. Fal abdanu la taqumu illa bihadzal mal. Ya. Fisik manusia tidak akan bisa tegak kecuali dengan harta ini. Wa a'malul arkani la taqumu illa bihadzal mal. Demikian pula amal anggota badan tidak bisa terlaksana kecuali dengan harta.
Fahadzal mal ala ma wasafana hakikun ayyusamma khairan. Harta dengan semua kriteria yang telah tadi kami sebutkan, harta dengan semua sifat-sifat dan kriteria yang tadi telah kami sebutkan, layak untuk disebut sebagai khair, li'annal khairat bihi taqum. Karena hampir semua kebaikan itu terlaksana dengan keberadaan harta. Ya. Ada orang yang nggak bisa beli pakaian. Kenapa? Nggak punya duit. Terus gimana dia sholat? Akhirnya sholat dengan kondisi terbuka aurat. Mungkin di zaman sekarang nggak ada ya, karena terlalu banyak pakaian. Dulu suasana seperti itu ada. Ada orang yang dia tidak punya harta, sehingga dia nggak bisa bayar zakat. Sekarang banyak yang kayak gitu. Nggak bisa bayar zakat fitrah. Ada orang kayak gitu. Nah, intinya dengan harta kita bisa melakukan banyak aktivitas. Karena itu hargai harta ini. Jangan sampai dibuang sia-sia. Jangan lakukan pemborosan yang tidak ada nilainya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pietro, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Enak banget iki nek nyender lho. Kepiye. Wah, kok kowe tak delok banget iki. Lho lah iya to ya. Kowe maca apa to, Tro? Iki lho maca buku Ilmu Waris. Oh, Tro. Kowe berarti wis maca to, Tro? Aku tak takon, Tro. Nek misale menunda-nunda pembagian waris piye to, Tro? Neng kene dibahas jelas no. Iya. Makane. Ha mbok yo kowe iki ngedongke aku. Lah, aku nek tak dongke malah kesuwen wektune. Tur ya engko ya urung karang langsung dong. Makane iki lek tuku mangkat tuku buku iki wae. Neng ndi tuku neng ndi? Gampang saiki iki. Ning ANB Store lho. Iso neng Tro? Ya iso, tinggal klik anbstore.id kok wis gampang banget. Berarti gampang. Selek tuku wae. Aku tak tuku ya. Aku mbane jelaske kesuwen dan. Wis lek mangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayak ngopo? Ayo sinau to yo. Lah ngopo meneh ora sinau iki? Kepiye ning ngopo? Kebeneran. Antum kan koncone Satami. Wah ya cetha. Kepiye? Aku iki meh teko nek ono ya umpamane iki umpama nek ono wong duwe anak loro. Yo. Sing siji berbakti, sing siji iki durhaka. Nah, umpamane wonge iki mati, njuk warisane nek sing berbakti iki luwih akeh, piye, Bang? Ning kene iki dibahas. Lho, Ono ya ning kene. iki ono buku pengantar waris ning kene iki ono kabeh. Mula kowe tuku wae. Tukune ning ndi? Ayo gampang to ya saiki ning ANB Store. Sekono lek mangkat tuku wae. Siap. Masalah rampung wis nang kene ono Ono kabeh. kabeh ya? Wis, gak tuku kono wae saiki. Tuku online apa? Online iso, wis iso, gampang lek saiki iki. Siap. Wis diatasi kono Saiki? masalah. Lah iya to ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah. Assalamualaikum Mas Mitro. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, maca buku. Masya Allah, ilmu waris. Pas iki. Nak masalah gono gini iki penjelasannya piye? Sing tenang. Sesuai sing tak waca iki lho, neng bukune Ustadz Ami pengantar ilmu waris. Lho, masalah gono gini. Ono nang kene iki. Tukune nang ndi? Neng ANB Store. Online iso. Iso, tinggal klik anbstore.id. Siap. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Mitro. Waalaikumsalam. Baca buku apa Mas? Buku pengantar ilmu waris, Mas. Masya Allah. Boleh pinjem gak Mas? Pinjem gimana? Saya baru belajar kok dipinjem. Beli sendiri aja, Mas. Gimana Mas? Gampang, beli di ANB Store. Oh, yang online? Online bisa. Tinggal klik anbstore.id. Masya Allah. Oke Mas, siap. Silakan beli aja. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Yes, dina iki ya ngopo meneh iki ning arep tekan-tekon masalah warisan iki mesti iki. Ada apa Bang? Wih, Ustaz. Nggih.
ANB Store, Ustaz. ANB Store. ANB Store. Siap. ANB Store ya, Ustaz ya? Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh. Iki kira bukune Ustaz Ami to. Lah kok malah Ustaz tak kon tuku bukune dhewe iki. Waduh. Wis luput meneh cah. Dapatkan buku pengantar ilmu waris karya Ustadz Aminur Bait. Untuk pemesanan, hubungi ANB Store di nomor WhatsApp 0812 7111 1241 atau klik di www.anbstore.id. Ayo, segera dapatkan bukunya agar harta pustaka tidak menjadi sumber petaka. Jazakumullah khairan. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Ada teman saya punya pekerjaan, dia ngontrak lahan parkir untuk diambil ke pemerintah dalam jangka waktu tertentu, katakanlah setahun. Kemudian di bagian tertentu tempat lahan itu ada bank konvensional di situ. Tadinya dia mengutip biaya parkir itu per nasabah atau per orang yang menghubungi bank. Kemudian bank itu sekarang meminta mereka membayar hanya bulanan ke teman saya ini. Nah, apakah ini dibolehkan dalam syariah? Kalau seandainya bank membayar bulanan ke dia semacam gaji rutin lah gitu. Kemudian jadi ini tanah milik siapa, Pak? Pemerintah, Ustaz. Tanah milik pemerintah. Ya. Lalu? Jadi kan di situ kan pemerintah menetapkan dalam jarak tertentu dari tempat A ke tempat B itu dikontrakkan ke si A misalnya. Itu dikontrakkan dalam tahun itu sekian juta. Kemudian si teman saya ini mengambil biaya parkir per orang setiap yang mengunjungi dari tempat-tempat tertentu tersebut. Oh, gitu. Nah, ya, bank tadi meminta mereka membayar bulanan saja, gitu. Apakah ini dibenarkan dalam aturan syariah? Dan apakah mengambil biaya parkir per orang tadi juga dibenarkan di bank itu, Pak? Itu yang ingin ditanyakan teman-teman saya. Masya Allah. Sementara mohon jawabannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Paham insya Allah ya tasawurnya, gambarannya. Jadi ini mungkin objek yang dikontrakkan adalah wilayah pinggir jalan ya. Kemudian di situ ada orang yang parkir dan seterusnya. Sehingga pendapatan yang diperoleh oleh orang yang ngontrak ini dari pemerintah adalah mereka yang parkir. Apakah diperbolehkan? Pertama, terkait masalah menarik biaya parkir. Apakah itu boleh? Ini pernah kita bahas di kajian buku tentang pasar muslim dan dunia makelar. Dan saya bahas di situ berkaitan dengan hukum parkir, hukum biaya parkir yang ditarik oleh masyarakat. Rinciannya begini, 1. Jika dia parkir di wilayah kita, misalnya kita punya lahan, lalu orang itu parkir di lahan kita, maka boleh saja kita tetapkan biaya tertentu. Parkir di sini bayar sekian. Silahkan, sah-sah saja. Kenapa? Itu hak kita yang punya wilayah, yang punya lahan. Dah? Yang kedua, jika dia parkir di lahan umum, yang itu dimiliki oleh siapapun, sementara kita juga bagian dari warga, yang kita nggak berhak untuk menguasainya, tidak berhak untuk memilikinya. Meskipun kita berhak untuk memanfaatkannya, sebagaimana yang lain juga berhak memanfaatkannya. Maka terlarang bagi kita untuk menarik biaya parkir di tempat seperti ini. Yang boleh itu pemerintah. Karena pemerintah berhak untuk mengatur dan kemudian dikasih kewajiban retribusi tertentu agar tidak sembarang orang menitipkan kendaraan di situ tanpa beban. Sehingga ada bebannya, ini retribusinya sekian. Biar orang kan jadi ketika parkir di situ dia dibatasi oleh waktu. Kenapa? Karena bayar. Nah, pemerintah berhak untuk mengatur seperti ini.
Yang ketiga, apabila itu dikontrakkan ke orang lain dan pendapatannya hanya parkir saja, saya kira pinggir jalan selain parkir apa, Bang? Parkir ya, yang punya nilai kan parkir. Kalau orang cuma lewat jualan kayaknya nggak ditarik. Ya, karena ini pinggir jalan, lapak nggak mungkin. Ya, parkir. Misalnya kok parkir saja, misalnya anggaplah tidak ada pengeluaran yang lain selain parkir. Atau kalau yang lapak itu seperti di daerah Car Free Day, ya. Ini sampai di sini ditutup. Kemudian diserahkan ke si A. Nah, si A bayar ke pemerintah. Nah, yang saya pahami, posisi si A di sini seharusnya jadi wakil. Dia hanya sebatas sebagai wakil dari pemerintah untuk ngatur itu. Urusan jalan ini kan sebenarnya wewenang DLAJ ya, DLLAJ atau wewenang aparat yang berwenang dalam hal ini. Bisa DLLAJ atau kepolisian, ya. Yang itu hubungannya dengan pemerintah daerah. Nah, ketika dia hubungannya dengan pemerintah daerah, lalu pemerintah ingin mengambil retribusi dan mereka tidak mempekerjakan ASN untuk melakukan itu. Kan tidak mungkin ASN ngatur parkir. Akhirnya dipekerjakan orang lain. Nah, orang lain yang disuruh ngatur ini seharusnya posisinya sebagai wakil dari pemerintah. Aku wakilkan kepada kamu, nanti kamu harus tarik, kemudian nanti kalau ada hasil kamu saya kasih sekian %. Kalau seperti itu insya Allah tidak masalah dari sisi skema akad. Tapi kalau ini pemerintah nyewakan ke si A, ya, sekian juta, nanti si A berhak untuk memanfaatkan lahan yang ada di sini. Wallahu alam, kami belum memahami takyif itu dengan baik. Apabila itu adalah lahan apa? Lahan yang berada di pinggir jalan. Tapi bisa saja ya, orang sewa di tempat seperti itu dan nanti bayarnya ke pemerintah. Selanjutnya hak terhadap penggunaan harta ini, penggunaan lahan ini beralih ke miliknya si A. Maka siapa yang menggunakan lahan itu untuk parkir, si A berhak untuk dapat bayaran. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana dengan keberadaan bank yang ada di situ? Sama sebagaimana konsumen yang lain yang parkir di jalanan itu. Lalu ada di antara konsumen yang parkirnya untuk masuk bank. Maka yang jadi pertanyaan adalah, dominan mereka yang parkir di bank ini mau melakukan apa? Mau melakukan akad mubah atau mau melakukan akad riba? Kalau dominannya adalah melakukan akad mubah, insya Allah tidak masalah. Contohnya tarik tunai. Dominannya tarik tunai. Dominannya apa? Ngurus administrasi, yang itu sifatnya mubah. Insya Allah tidak masalah. Sehingga lihat yang dominan. Tapi kalau dominannya mereka banyak melakukan akad riba, kesini itu hanya untuk store bunga, pokok plus bunga. Kesini untuk melakukan transaksi riba, maka parkir di situ berarti kan seharusnya tidak diperbolehkan, agar tidak masuk dalam unsur ta'awun al-itsmi wal udwan. Dan sebagai konsekuensinya bayarannya tidak boleh diterima. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Sebagai laki-laki kan kita wajib untuk sholat di masjid. Nah, tapi kan terkadang kita malas ya. Tapi kalau ketika malas itu tetap wajib. Tapi semisalkan kita sakit tapi yang tidak parah, tapi masih bisa beraktivitas. Cuma ada kemungkinan menular. Nah, apakah itu lebih baik tetap ke masjid atau bagaimana? Tapi karena kadang kita juga malasnya keluar gitu. Jadi kayak ada kesempatan dalam kesempitan untuk gak beribadah di masjid gitu.
Itu lebih baik gimana ya? Sakitnya pilek. Pilek, radang gitu. Radang, ya. Yang ada potensi menular ya. Ya, tapi terkadang di situ kayak ada rasa malas, cuma takut sebenarnya tetap wajib gitu. Masya Allah. Taib. Barakallahu fiik. Nah, yang pertama bahwa lelaki wajib untuk berjamaah. Dan jamaah bisa dilakukan di masjid akbar, di masjid jami' atau di masjid musola. Musola disebut masjid ya, disebut dengan masjid jamaah. Bisa di masjid jami', yaitu masjid yang dipakai Jumatan, atau di masjid jamaah, yaitu musola yang nggak dipakai Jumatan, atau di tempat sholat yang telah disediakan oleh kaum muslimin. Misalnya di kantor ada satu ruangan dipakai sholat bersama untuk seluruh karyawan kantor. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ada orang yang malas untuk keluar menuju tempat-tempat seperti ini ketika mau sholat? Ya, itu tindakan yang tercela, perbuatan yang tercela. Lalu kalau ada alasan, nah alasannya jika tidak signifikan, ya tidak boleh jadi alasan. Tapi kalau alasannya memang ini signifikan, ini penting ini. Kalau tidak nanti berbahaya. Silahkan untuk meninggalkan masjid dan sholat di rumah. Seperti keberadaan penyakit yang dikhawatirkan menular. Pilek. Pilek sebelum pandemi itu tidak ditakuti. Begitu terjadi pandemi, pilek jadi tertuduh juga. Sehingga orang yang pilek itu dihindari banyak orang. Ya, pada menyingkir, takut. Kalau dulu kan biasa saja. Nah, kembali kepada kondisi masyarakat. Kalau masyarakat Anda khawatirkan akan mencurigai Anda dengan aneka kecurigaan dan suudzon yang berlebihan, gara-gara orang pilek datang ke masjid, maka mungkin Anda bisa sholat di rumah. Tapi kalau mereka biasa saja, di sini aja Pak, biasa saja di sini. Mau pilek, mau enggak, yang penting pokoknya pakai masker aja. Maka silahkan Anda tetap berangkat dengan menggunakan masker. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa di-mute volume televisinya, Bu, biar lebih fokus. Oh, iya. Baik, silahkan. Putus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana caranya membersihkan harta haram yang sudah terlanjur kita miliki dari hasil pekerjaan yang haram Ustaz? Mohon solusinya. Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Saya perlu mengetahui dengan detail ya. Pekerjaan Anda yang haram itu apa? Kemudian bagaimana cerita Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang haram itu? Ya, maksud saya sampai kapan Anda tidak tahu kalau itu haram? Sejak kapan Anda ngerti kalau itu haram? Ini juga kita perlu tahu. Ya. Kemudian bentuk haramnya seperti apa? Kita juga perlu tahu. Kalau sebatas tanya tobatnya, inti tobat adalah mohon ampun, kemudian dia menyesal, bertekad untuk tidak akan mengulangi, dan itu dilakukan secara ikhlas. Sudah. Sementara untuk konsekuensi taubatnya, apakah saya harus mengeluarkan harta saya? Nah, ini tergantung tadi. Sejak kapan Anda tahu kalau pendapatan Anda itu haram? Ya. Juga tergantung dari posisi bagaimana kalau Anda menghilangkan pendapatan itu. Apakah Anda akan jatuh miskin? Ada banyak pertimbangan yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam. Halo. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, izin bertanya. Ada sepasang suami istri yang mengadopsi seorang bayi perempuan. Kemudian bayi perempuan tersebut disusukan ke adik perempuan suami tersebut. Kebetulan adik perempuan suami tersebut sedang menyusui bayinya. Yang ingin saya tanyakan, apakah bayi tersebut setelah balik menjadi mahram dari sepasang suami tersebut? Kemudian, apabila bayi perempuan tersebut kelak akan menikah, siapakah yang akan menjadi wali nikah dari anak adopsi tersebut?
Yang kedua, Ustadz, saya pernah mendengar kajian Ustadz mengenai kedudukan antara bibi dan ibu tiri. Ustadz menjawab bahwa bibi lebih tinggi kedudukannya dari ibu tiri. Yang saya ingin tanyakan, ibu saya mempunyai adik perempuan, tapi beda ibu dan satu ayah. Apakah sama kedudukan bibi satu ayah satu ibu dengan satu ayah beda ibu? Udah itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah bayi ini punya orang tua? Punya orang tua. Baik. Ya udah Ustaz, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Praktek yang tadi diceritakan, Masya Allah, Insya Allah ini sudah benar ya. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah ini ingin menyebarkan ilmunya kepada laki-laki di kalangan tabi'in, ya, para generasi-generasi muda di kalangan tabi'in, beliau itu sengaja meminta tolong bayi ini disusukan ke si A, ke si B, yang itu merupakan saudaranya Aisyah, saudara perempuan Aisyah, dengan harapan agar Aisyah radhiyallahu anha bisa menjadikan si bayi ini kalau gede jadi mahram. Ketika dia jadi mahram, maka dia bisa ketemu dengan Aisyah, bisa belajar kepada Aisyah. Dan ada beberapa lelaki yang dia menjadi muridnya Aisyah, seperti Urwah Ibn Zubair, ya, yang beliau seorang ulama di zaman tabi'in, Masruq, dan beberapa ulama yang lainnya yang menjadi muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Dari cerita yang Anda sampaikan, bayi perempuan yang diadopsi disusukan ke adik perempuan laki-laki. Adik perempuan dari suami yang mengadopsi. Suami istri A dan B mengadopsi X. Lalu A sebagai seorang lelaki punya adik perempuan yang sedang menyusui. X disusukan ke situ. Berarti status A ini sebagai apa? Paman susu. Karena Pak D ya, berarti kan adiknya ya. Pak D karena persusuan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, tahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab. Disebabkan karena persusuan, ada banyak orang yang menjadi mahram sebagaimana karena sebab nasab. Sehingga ada ibu persusuan, saudara persusuan, ada Pak D, Pak Le, Bab, ada ayah persusuan, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Ada banyak sekali mahram disebabkan karena persusuan. Sehingga di posisi ini bayi perempuan tadi adalah mahram. Lalu jika bayi perempuan ini mau menikah, siapa yang jadi walinya? Jawabannya adalah orang tuanya yang asli. Silakan nanti dia didatangkan. Ya. Kemudian tentang bibi seayah dengan bibi seayah seibu, itu kuat mana gitu ya? Jawabannya kuat yang seayah seibu, jelas. Karena dia saudara kandung, seayah seibu, sehingga dia lebih kuat. Ya. Meskipun kita mengakui ini sama-sama bibi, tapi yang sekandung, seayah seibu itu lebih kuat. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.